Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Marjawati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa assembly, bahasa Pascal, bahasa C, beserta dengan reservoir-nya masing-masing. Pertama saya akan membahas yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly atau biasa disebut dengan bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan biasanya memiliki hubungan 1:1 dengan instruksi bahasa mesin. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Dalam pemrograman komputer dikenal ada dua jenis tingkatan bahasa. Tingkatan yang pertama yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language, dan tingkatan yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu atau low level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih berorientasi kepada manusia, yaitu bagaimana agar pernyataan-pernyataan yang ada dalam program mudah ditulis dan dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa tingkat rendah lebih berorientasi ke mesin, yaitu bagaimana agar komputer dapat langsung menginterpretasikan pernyataan-pernyataan program. Bahasa assembly memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahasa assembly yaitu yang pertama, ketika dikompil ukurannya lebih kecil. Yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Dan yang ketiga yaitu lebih cepat dieksekusi. Kekurangan bahasa assembly yaitu yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Dan yang ketiga yaitu lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Reservoir word bahasa assembly yaitu yang pertama, move. Perintah move adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbaharui isi suatu register, variabel, ataupun lokasi memori. Yang kedua, in atau interrupt. Bila ada interrupt, perintah interrupt juga mempunyai cara kerja yang sama dengan sub. Hanya saja subrutin yang dipanggil telah disediakan oleh memori komputer yang terdiri dari dua jenis, yaitu BIOS interrupt yang disediakan oleh BIOS, DOS interrupt yang disediakan oleh DOS. Yang kedua yaitu pass, adalah perintah untuk memasukkan isi register pada stack dengan tata penulisan pop. Yang ketiga yaitu pop, perintah yang berguna untuk mengeluarkan isi dari register atau variabel dari stack. Yang keempat, read, yaitu register IP. Perintah ini digunakan untuk memberitahu komputer untuk memulai memproses program dari titik tertentu. Selanjutnya A atau assembler. Perintah assembler berguna untuk tempat menulis program assembler. Selanjutnya yaitu RCX atau register CX. Perintah ini digunakan untuk mengetahui dan memperbaharui isi register CX yang merupakan tempat penampungan panjang program yang sedang aktif. Stack. Stack dapat dibayangkan sebagai tabung memanjang, sedangkan nilai suatu register dapat dibayangkan sebagai koin yang dapat dimasukkan dalam tabung tersebut. Selanjutnya, perintah perpindahan data. Terkait perpindahan data, bahasa assembler mempunyai beberapa perintah yang dapat dibedakan, yaitu untuk memindahkan data tunggal seperti huruf atau angka, dan untuk memindahkan data string yang berupa deretan huruf, tetapi di sini hanya akan menjelaskan beberapa perintah yang dipakai dalam aplikasi. Pass adalah perintah penyimpanan data ke memori stack secara langsung, dan untuk mengambil keluar nilai yang disimpan tersebut digunakan perintah pop. In atau out.
in register 16 bit, port out port register 16 bit untuk membaca data dari suatu port dan memasukkan nilainya ke dalam suatu register yang digunakan. Perintah in dan perintah out digunakan untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu port. Nilai yang akan dimasukkan diberikan pada register AI atau AX dan alamat port diberikan pada register DX. Perintah add akan menjumlahkan nilai pada destination dan source tanpa menggunakan carry atau add. ADC, perintah ADC digunakan untuk menangani penjumlahan dengan hasil yang melebihi daya tampung destination, yaitu dengan menggunakan carry. Sub, perintah sub untuk mengurangkan dua operan tanpa carry flag. Perkalian, mul source digunakan untuk mengalihkan data pada akumulator dengan suatu operan dan hasilnya diletakkan pada register source. Selanjutnya bahasa pemrograman yang kedua yaitu Pascal. Pascal merupakan bahasa pemrograman yang cara penulisannya sangat dekat dengan cara penulisan algoritma struktur English. Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing, pada tahun 1971, dengan mengambil nama yang matematikwan Prancis, Blaise Pascal, yang pertama kali menciptakan mesin penghitung. Kelebihan dan kekurangan Pascal. Kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal yaitu tipe data standar, yaitu tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data standar, Boolean, integer, real, char, dan string. Yang kedua yaitu user defined data types. Programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Strongly type, programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain dari format yang ditentukan. Terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang dapat digunakan berulang-ulang. Sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Reservoir Pascal, salah satunya yaitu instruksi perulangan atau repeat. Instruksi perulangan adalah instruksi yang dapat mengulang pelaksanaan sederetan instruksi-instruksi lainnya berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Ada 3 macam bentuk instruksi perulangan yang biasa ditemukan dalam program, yaitu perulangan while do, pengulangan repeat until, dan perulangan for do. Seleksi kondisi atau instruksi pemilihan merupakan instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada 2 bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu if, then, else, dan case. Instruksi if, then, dan else digunakan untuk memilih alternatif apabila suatu syarat atau kondisi dipenuhi atau memilih satu alternatif dari 2 kemungkinan berdasarkan apakah syarat terpenuhi atau tidak. Yang kemudian instruksi case digunakan sebagai instruksi pemilihan di mana aksi yang akan dilakukan hanya bergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Dengan kata lain, variabel yang menentukan ini mungkin memiliki banyak macam nilai dan setiap nilainya berkaitan dengan satu macam aksi. Selanjutnya, komentar. Komentar dapat dipakai untuk memberikan penjelasan atau keterangan di dalam baris program. Yang selanjutnya, program. Pada baris pertama, Anda dapat mendeklarasikan nama program, umumnya untuk mengefisienkan pengerjaan suatu program. Baris pertama dapat diacukan
atau dilewatkan. Selanjutnya uses merupakan deklarasi penggunaan unit dalam Turbo Pascal. Unit merupakan bagian dari program yang berisi kumpulan function dan prosedur. Selanjutnya cons digunakan untuk mendeklarasikan suatu konstan. Konstan merupakan suatu keyword yang memiliki nilai tertentu atau nilai tetap. Selanjutnya type. Type digunakan untuk mendeklarasikan suatu tipe data baru dari tipe data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya var. Var digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Variabel yang dideklarasikan harus memiliki tipe data tertentu. Selanjutnya, prosedur dan function. Prosedur dan function merupakan subprogram. Kemudian, beginning end. Program utama atau algoritma yang akan dijalankan oleh Turbo Pascal dapat ditulis di antara begin sampai dengan end. Tipe data. Terdapat beberapa tipe data yang dapat dipergunakan dalam suatu variabel. Di antaranya adalah beserta range yang dapat diterima. Selanjutnya integer, kemudian float, real, boolean, chart, array. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa C. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Bahasa C atau C++ adalah suatu bahasa pemrograman. Bahasa C termasuk sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya bahasa C bisa dipelajari dengan lebih mudah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa C bisa digunakan untuk merekayasa program untuk segala kebutuhan, baik untuk aplikasi bisnis, matematis, atau bahkan game. Kelebihan bahasa C. Yang pertama yaitu banyak memiliki operator untuk mengolah atau memanipulasi data. Bahasa C termasuk sebagai bahasa yang terstruktur sehingga program dapat lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Bahasa C lebih mudah dimengerti karena lebih mirip kepada bahasa manusia. Mengenal data pointer. Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Kekurangan bahasa C yaitu banyaknya operator atau cara penulisan program kadang-kadang menimbulkan kebingungan para pemakainya. Yang kedua, perlunya ketelitian dalam penulisan program karena perintah atau statement dalam bahasa C bersifat case sensitif atau huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Kekurangan-kekurangan tersebut akan banyak terjadi pada awal-awal mempelajari bahasa C. Yang ketiga yaitu bagaimana pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Selanjutnya reservoir word bahasa C. Beberapa reservoir word bahasa C yaitu auto, break, case, chart, const, continue, default, do, double, else, enum, dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.